Halo sobat, balik lagi di Debola Media, channel yang berisi obrolan ringan seputar sepak bola terkini. Kali ini kita mau ngobrolin terkait jadwal dan prediksi pertandingan Liga Inggris ya, yang akan mulai nanti malam nih pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, setelah sempat rehat selama 1 bulan ya, akhirnya Liga Inggris kembali digelar. Di video ini kita akan coba bahas ya mengenai jadwal, dan di akhir kita akan coba memprediksikan pertandingan-pertandingan dari tim-tim papan atas Liga Inggris. Kita masuk ke chapter pertama, yaitu tentang jadwal pertandingan. Oke, dimulai atau pembukaannya jam 19.30 waktu Indonesia Barat hari ini ya, tanggal 26 Desember 2022. Ada pertandingan antara Brentford versus Tottenham Hotspur. Kemudian disusul di jam 22.00 masih di hari yang sama, ada Southampton melawan Brighton, kemudian ada Leicester melawan Newcastle United. Kemudian di jam yang sama juga ada Crystal Palace melawan Fulham, dan di jam yang sama juga ada Everton melawan Wolves. Kemudian di hari Selasa dini hari tanggal 27 bulan 12, ini masih malam ya tapi dini harinya, ada Aston Villa melawan Liverpool. Nah, ini juga pertandingan yang cukup menarik untuk disaksikan. Kemudian di hari Selasa tanggal 27 bulan 12, masih dini hari ya, jam 3.00, ada Arsenal melawan West Ham United. Kemudian di hari Rabunya ya, besok malamnya 28 bulan 12 2022, ada Chelsea melawan Bournemouth. Kemudian di hari Rabu juga tanggal 28 bulan 12 tepatnya jam 3 dini hari, ada Manchester United melawan Nottingham Forest. Dan dilanjut di hari Kamisnya 29/12 jam 3 dini hari, ini pertandingan penutup, ada Leeds United melawan Manchester City. Kita masuk ke chapter kedua tentang prediksi pertandingan. Kita akan mulai memprediksikan dulu tim-tim besar yang akan berlaga nanti malam. Yaitu di pertandingan pertama di jam 19.30 itu ada Brentford versus Tottenham Hotspur. Saat ini Hotspur berada di peringkat 4 ya Liga Inggris, sementara Brentford ada di peringkat 10. Kemudian kalau kita lihat dari 5 pertandingan terakhir, kedua tim ini juga mengalami yang tidak bagus-bagus amat ya. Brentford 3 kali seri, 1 kali kalah, dan 1 kali menang. Namun yang menarik, 1 kali menang terakhir ini adalah melawan Manchester City ya, di kandang Manchester City sebelum jeda Piala Dunia, yaitu tanggal 12 November 2022. Kemudian kalau kita lihat dari Tottenham Hotspur sendiri, ini juga tidak bagus-bagus amat ya. 3 kali kalah dan 2 kali menang dalam 5 pertandingan terakhir Liga Inggris. Kita lihat dari statistik pertandingan terakhir antara Manchester City versus Brentford nih. Kenapa Brentford bisa menang dengan skor 2-1? Kalau kita lihat dari statistik ya, sebenarnya Manchester City menguasai penuh jalannya pertandingan, yaitu dengan 75% penguasaan bola, 29 tembakan dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Brentford hanya 25%, kemudian 10 tembakan dengan 8 tembakan ke arah gawang ya. Hanya 10 tembakan namun 8 tembakannya ini ke arah gawang dan masuk 2 gol dengan skor jadi 2-1 ya untuk kemenangan Brentford. Artinya di sini Hotspur harus benar-benar waspada dengan permainan yang cukup efektif dari Brentford ini. Ya, tidak bisa dipandang ringan ya, apalagi nanti mainnya adalah di kandang Brentford sendiri. Dan Hotspur sendiri terakhir mengalahkan Leeds United. Leeds United ini kalau sekarang ada di peringkat 15 dengan susah payah ya, 4-3 skornya. Kemudian kita lihat 55% penguasaan bola dari Tottenham Hotspur, 45% dari Leeds United, artinya cukup berimbang. Kemudian 14 tembakan dari Tottenham Hotspur dengan 8-nya mengarah ke gawang. Kemudian 12 tembakan dari Leeds dengan 5 tembakan ke arah gawang. Kalau kita lihat dari statistik ini, ya kami rasa Brentford akan mampu menyulitkan Tottenham Hotspur. Nah, kalau menurut Sobat Debola sendiri seperti apa? Kira-kira antara Brentford versus Tottenham Hotspur, skornya berapa nih dan untuk kemenangan siapa? Coba komen di kolom komentar. Kalau pendapat kami, bolanya bola seri nih antara Brentford versus Tottenham Hotspur.
Kita masuk ke pertandingan kedua ya, antara Leicester versus Newcastle. Ya, kita akan bahas juga karena Newcastle ini saat ini ada di peringkat 3 Liga Inggris. Kalau kita lihat dari segi peringkat ya, Newcastle ada di peringkat 3, sementara Leicester ada di peringkat 13. Yang menarik, 5 pertandingan terakhir Liga Inggris ya yang dimainkan oleh Newcastle, 5-5-nya dimenangkan oleh Newcastle United. Sementara Leicester dari 5 pertandingan 4 kali menang dan 1 kali kalah. Oke, dari 5 pertandingan Newcastle United ada melawan Everton ya, Newcastle menang 1-0, melawan Hotspur Newcastle menang 1-2 di kandang Hotspur, melawan Aston Villa Newcastle menang 4-0, melawan Southampton Newcastle menang 4-1, bahkan melawan Chelsea di pertandingan terakhir ya 13 November 2022 sebelum jeda Piala Dunia, Newcastle berhasil mengalahkan Chelsea 1-0 ya, dengan statistik pertandingan juga yang cukup meyakinkan, 10 tembakan, 3 tembakan ke arah gawang dengan 48% penguasaan bola. Sementara dari sisi Chelsea 5 tembakan, 2 tembakan ke arah gawang ya, dan 52% penguasaan bola. Cukup menarik nih pertandingan antara Newcastle nanti melawan Leicester. Kalau kita lihat pertandingan dari Leicester, terakhir Leicester mengalahkan West Ham ya di kandang West Ham itu pada tanggal 12 November 2022. Kemudian melawan Everton juga menang 2-0 ya di kandang Everton tanggal 6 bulan 11. Kemudian melawan Manchester City kalah 0-1 ya di kandang Leicester. Melawan Wolves di kandang Wolves Leicester menang, kemudian melawan Leeds menang ya di tanggal 21 bulan 10 Leicester menang dengan skor 2-0. Kita lihat di statistik dari pertandingan terakhir saat melawan West Ham. Oke, saat melawan West Ham Leicester 9 tembakan dengan 6 tembakan ke arah gawang, penguasaan bola 46%, sementara dari West Ham sendiri 18 tembakan, 6 tembakan ke arah gawang dengan 54%. Artinya pertandingan ini cukup berimbang. Nah, kalau dilihat dari statistik ini juga cukup membingungkan ya. Di satu sisi Leicester juga baru kalah 1 kali dan itu oleh Manchester City. Newcastle sendiri 5 kali menang beruntun bahkan dengan tim-tim papan atas ya. Ada menang 1-0 melawan Chelsea, kemudian 2-1 melawan Hotspur. Melihat dari statistik ini ya, prediksi kami memperkirakan Newcastle akan menang, namun menang dengan tidak mudah, mungkin hanya selisih 1 gol saja. Nah, kalau menurut Sobat Debola sendiri, antara Leicester melawan Newcastle, kira-kira menang siapa dan berapa skornya? Coba tebak di kolom komentar ya. Pertandingan menarik berikutnya antara Aston Villa versus Liverpool di jam 00.30 dini hari ya. Sudah masuk hari Selasa tanggal 27 bulan 12. Ini masih nanti malam mainnya. Kalau kita lihat dari klasmen, saat ini Aston Villa berada di peringkat 12, sementara Liverpool ada di peringkat 6. Dengan 5 pertandingan terakhir Aston Villa 3 kali menang dan 2 kali kalah. 2 kali menang terakhir yang berturut-turut. Kemudian Liverpool sendiri sama ya, 3 kali menang dengan 2 kali kalah dan 2 pertandingan terakhir menang berturut-turut. Kalau kita lihat di 5 pertandingan terakhir dari Aston Villa di tanggal 13 November, Aston Villa menang di kandang Brighton ya dengan skor 2-1. Ini sebelum jeda Piala Dunia. Kemudian Aston Villa melawan Manchester United di tanggal 6 bulan 11 ya, Aston Villa berhasil mengalahkan MU dengan skor 3-1. Kemudian di tanggal 29 bulan 10 Newcastle United membantai Aston Villa dengan skor 4-0. Kemudian di tanggal 23 bulan 10 Aston Villa melawan Brentford, Aston Villa menang 4-0. Dan di tanggal 21 bulan 10 Fulham melawan Aston Villa kalah 3-0. Yang menarik ini dari pertandingan terakhirnya ya, Aston Villa berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 3-1, cukup meyakinkan. Kemudian juga bisa mengalahkan Brighton ya di kandang Brighton dengan skor 2-1. Kalau kita lihat ya dari statistik terakhir melawan Brighton, Aston Villa mendapatkan 8 tembakan dengan 2 tembakan ke arah gawang yang dua-duanya menjadi gol. Nah, penguasaan bolanya 34%, sementara dari segi Brighton 66% penguasaan bola,
7 tembakan dengan 2 tembakan ke arah gawang. Artinya permainan dari Aston Villa ini cukup efektif ya, hanya menguasai bola sebanyak 34%, 2 tembakan ke arah gawang, dan dua-duanya terjadi gol. Menarik, saya ingin melihat statistik antara Aston Villa melawan Manchester United. Kalau kita lihat ya, antara Aston Villa melawan Manchester United, ini statistiknya 6 tembakan dengan 4 tembakan ke arah gawang dengan 3 gol. Penguasaan bola 41%, berbanding dengan Manchester United 8 tembakan, 3 tembakan ke arah gawang dengan 59% penguasaan bola. Artinya kalau lihat dari dua statistik ini, Aston Villa ini bermain cukup efektif. Yang tadi hanya 2 tembakan yang mengarah ke gawang dan dua-duanya gol. Kemudian ini 4 tembakan ke arah gawang dengan 3 gol. Nah, ini Liverpool harus benar-benar berhati-hati. Oke, kita sekarang lihat dari pertandingan terakhir atau 5 pertandingan terakhir dari tim Liverpool. Di pertandingan terakhir di tanggal 12 November, Liverpool berhasil mengalahkan Southampton dengan skor 3-1. Kemudian di tanggal 6 bulan 11, Liverpool berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur di kandang Hotspur ya dengan skor 2-1. Kemudian di tanggal 30 bulan 10, Liverpool kalah di kandang melawan Leeds United. Selanjutnya di tanggal 22 bulan 10, Nottingham Forest berhasil mengalahkan Liverpool nih di kandang Nottingham Forest. Kemudian yang terakhir ya, di tanggal 20 bulan 10, Liverpool berhasil mengalahkan West Ham dengan skor 1-0. Tapi di Liga Champions ini juga ada pertandingan Liga Champions ya. Liverpool berhasil mengalahkan Ajax nih di kandang Ajax dengan skor 3-0. Kemudian kembali di Liga Champions tanggal 2 bulan 11, Liverpool berhasil mengalahkan Napoli dengan skor 2-0. Kita coba lihat statistik pertandingan terakhir ya, Liverpool melawan Southampton. Liverpool dengan 15 tembakan, 7 tembakan ke arah gawang dan 60% penguasaan bola. Sementara Southampton 9 tembakan, 5 tembakan ke arah gawang dengan 40% penguasaan bola. Melihat dari statistik ini, Liverpool lebih bermain dengan penguasaan bola. Coba kita lihat lagi pertandingan lainnya ya, antara Hotspur melawan Liverpool. Oke, melawan Tottenham Hotspur, Liverpool mendapati 13 tembakan dengan 6 tembakan ke arah gawang dan 54% penguasaan bola. Sementara Hotspur 14 tembakan, 5 tembakan ke arah gawang dengan 46% penguasaan bola. Dengan skor 2-1 untuk kemenangan Liverpool di kandang Hotspur ini ya. Artinya di sini ya Liverpool juga mencoba ya menguasai bola. Nah, ini menarik untuk disaksikan ya. Kalau menurut prediksi kami, pertandingan antara Aston Villa melawan Liverpool ini akan cukup menarik. Melihat tadi Liverpool akan mencoba menguasai jalannya pertandingan, kemudian Aston Villa akan mencoba bermain efektif ya, mungkin dengan counter attack ya, berusaha mencetak gol lebih cepat. Kalau menurut kami antara Aston Villa melawan Liverpool ya, dengan Liverpool yang seperti ini sekarang ya, ini juga bola seri nih. Ini juga bola seri. Nah, kalau menurut Sobat di Bola sendiri seperti apa nih? Berapa skor antara Aston Villa melawan Liverpool? Coba komentar di kolom komentar. Satu pertandingan terakhir yang juga akan bermain di malam nanti ya, yaitu dini hari, tepatnya sudah masuk di hari Selasa tanggal 27 bulan Desember 2022 jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat, antara Arsenal melawan West Ham. Kita lihat sendiri, Arsenal saat ini berada di puncak klasemen Liga Inggris melawan West Ham yang berada di peringkat 16 Liga Inggris. Nah, kalau kita lihat dari 5 pertandingan terakhir, Arsenal hanya seri 1 kali dan 4 kali menang dengan 3 kemenangan beruntun di pertandingan terakhir. Kemudian West Ham sendiri dari 5 pertandingan ya, 1 kali menang dan 4 kali kalah dengan 3 kali kekalahan beruntun nih. Kalau kita lihat dari 5 pertandingan terakhir Liga Inggris Arsenal, di tanggal 13 bulan 11, Arsenal berhasil mengalahkan Wolves dengan skor 2-0 di kandang Wolves. Kemudian di tanggal 6 bulan 11, Arsenal berhasil mengalahkan Chelsea juga di kandang Chelsea ya, dengan skor 1-0. Kemudian di tanggal 30 bulan 10, Arsenal berhasil membantai Nottingham Forest ya dengan skor cukup meyakinkan, ini 5-0. Kemudian di tanggal 23 bulan 10 ya, Southampton melawan Arsenal 1-1. Southampton berhasil menahan imbang dari Arsenal.
Kemudian di tanggal 16 bulan 10 ada pertandingan Leeds melawan Arsenal. Arsenal juga kembali menang 1-0. Yang menarik ya, di dua pertandingan terakhir Arsenal berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dan Wolves dengan skor 2-0, dan ini pertandingan tandang. Kita akan coba lihat statistik permainannya. Melawan Wolves, Arsenal mendapatkan 14 tembakan dengan 4 tembakan ke arah gawang dan penguasaan bola sebanyak 63%. Sementara Wolves 11 tembakan dengan 2 tembakan ke arah gawang dan 37% penguasaan bola. Artinya di sini Arsenal sangat mendominasi pertandingan dan skornya juga cukup meyakinkan, yaitu 2-0. Kemudian kita lihat saat melawan Chelsea, statistiknya seperti apa. Saat melawan Chelsea, ini di kandang Chelsea, Arsenal juga masih menguasai jalannya pertandingan dengan 14 tembakan, 2 tembakan ke arah gawang, 56% penguasaan bola. Sementara Chelsea hanya mendapatkan 5 tembakan dengan 1 tembakan ke arah gawang dan 44% penguasaan bola. Skor 0-1 untuk Arsenal. Cukup meyakinkan ya Arsenal ini. Kemudian kita lihat pertandingan terakhir dari West Ham. Di tanggal 12 bulan 11 ya, sebelum jeda Piala Dunia, West Ham melawan Leicester. Leicester menang 2-0 ya, kalah West Ham di kandang sendiri. Kemudian melawan Crystal Palace di tanggal 6 bulan 11, ini juga di kandang West Ham. West Ham harus kalah 1-2. Kemudian di tanggal 30-nya melawan Manchester United ya di kandang MU, West Ham juga takluk 1-0. Kemudian di tanggal 25 bulan 10 West Ham melawan Bournemouth. West Ham menang 2-0. Ini satu-satunya kemenangan ya di 5 pertandingan terakhir. Kemudian melawan Liverpool, West Ham juga takluk 0-1 ya, 1-0 di kandang Liverpool. Kita akan coba lihat ya saat melawan Leicester statistik. Melawan Leicester, West Ham ya cukup menarik juga nih, 18 tembakan, 6 tembakan ke arah gawang dengan 54% penguasaan bola, namun kalah 0-2. Artinya striker dari West Ham ini cukup bermasalah ya. Banyak sekali menembak tapi tidak ada 1 gol pun. Kita akan coba lihat lagi ya pertandingan lainnya melawan Crystal Palace. Melawan Crystal Palace, West Ham ya 5 tembakan, 2 tembakan ke arah gawang, 42% penguasaan bola, padahal ini di kandang West Ham. Sedangkan Crystal Palace 15 tembakan, 6 tembakan ke arah gawang dengan 58% penguasaan bola. Kalau lihat dari statistik ini sudah cukup jelas ya, artinya di sini kalau menurut prediksi kami Arsenal akan menang mudah nih. Arsenal akan menang mudah melawan West Ham. Skornya mungkin akan selisih 2 ya, antara 2-0 ataupun 3-1. Nah, kalau menurut Sobat Debola sendiri, kira-kira berapa nih skor antara Arsenal versus West Ham? Coba komentar di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya prediksi pertandingannya. Untuk pertandingan selanjutnya antara Chelsea melawan Bournemouth, kemudian Manchester United melawan Nottingham Forest, kemudian Leeds melawan Manchester City. Kita akan sambung di video selanjutnya.